Halo, namaku Sonia Aulia Sabila Hakiki, NPM 21042010023. Hai, nama saya Srilinda Dayani dengan NPM 2104201014. Halo, nama aku Rosa Enendiskia, NPM 210420101151. Hai, aku Lutfi Diomitiga, NPM 2104201030. Hai guys, yang pertama kita membeli tiket dulu. Di sini ada dua tipe pembelian tiket, yaitu tunai dan non tunai. Mari kita beli tiket. Ini kita sudah pesan tiket dengan nominal 60.000 untuk 4 orang, berarti satu orangnya 15.000 untuk semua usia dari yang kecil sampai dewasa. Ayo Rek, kita mulai masuk ke kawasan kebun binatang. Kebun Binatang Surabaya merupakan kebun binatang yang terluas di Asia Tenggara dan memiliki luas 37 hektar. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang terlengkap di Asia Tenggara karena memiliki 981 spesies satwa yang berbeda. Dulunya Kebun Binatang Surabaya merupakan kebun binatang yang satu-satunya memiliki satwa penduduk. Di sini juga menyediakan informasi mengenai hewan-hewan satwanya. Jadi di sini dapat menjadi tempat edukasi untuk anak-anak. KBS juga bisa mencoba wahana seperti perahu bebek. Mari kita mencoba perahu bebek. Ayo guys. Bu, mau pesen yang 4 tempat duduk. Kita sudah membeli tiket dengan harga 40.000 untuk 4 orang. Saat ini Kita sedang naik perahu bebek. Hai. Di sini juga terdapat tenan-tenan UMKM yang bekerja sama dengan Kebun Binatang Surabaya. Seperti contohnya ini.
ada pribadi, cuma kita ikut orang. Jadi tiap harinya itu sewa ya? Iya. Sewa tenan. Kalau sewa tenan gitu per hari bayarnya berapa ya? 350 sehari. Beda hari Sabtu sama Minggu. Oh, kalau Sabtu sama Minggu beda lagi. Di sini itu menjual apa aja? Sosis, kentang, kopi, es teh, jeruk es minum, macam es, sama pentol, tisu, minuman dingin. Untuk sehari-harinya berarti pendapatannya itu ya Bu ya? Dipotong sama ini ya, Bayar standar. biasanya. Untuk yang kayak lebih larisnya tuh di hari apa atau setiap hari laris? terus? Kalau panas itu lebih laris teh. Tapi Surabaya panas terus ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Halo adik, namanya siapa? Asyifa Nurjana Adik dari mana? dari Tanggulangin. Di sini gimana perasaannya adik? Seneng Seneng bisa lihat hewan-hewan, belajar tentang hewan. ya, Adik di sini kegiatan keluarga atau kegiatan sekolah? ngantri nih. Oh, nganter adik. Adiknya namanya siapa? Oke. Sen Oh, Sen. Adik sekarang kelas berapa? TK TK. TK apa? TKA. Oh, bagus. Jadi di sini seneng ya sama kebun binatang Surabaya. Ya, Oke. Makasih, Dek. Halo guys. Halo. Nama kalian siapa? Ini yang pertama. Nama kamu siapa? Yumna. Kamu? Anasya, Nah, kalau kamu? Alira. Yumna, Anasya, sama Almira. Gimana nih perasaannya pas di sini? Seneng nggak lihat hewan-hewan? Senang. Senang. Tadi udah lihat hewan apa aja? Gajah, jerapah, unta. Terus kalian kesini sama siapa? Ibu ayah. Oh, liburan keluarga atau sekolah? Sekolah. Dari sekolah ya? Rekreasi sekolah. Kelas berapa? Nol Oh, besar. besar. Sudah mau SD ya? Oke, selamat bersenang-senang adik-adik. Terima kasih ya. Bapaknya namanya siapa? Saya namanya Tony, Oh, Pak Tony. sebagai perawatnya jerapah ini. Oh, sebagai Zona Afrika ada burung unta, rusa sita tunggal ya. Kalau untuk kebersihannya biasanya jadwalnya mulai Gini, di sini kita melakukan sanitasi. Kita kan ada jam kerja. Jam kerja karyawan itu kan mulai jam 8 sampai jam 4, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Cuman karena kita itu kan kalau kiper perawat itu kan kita berjuang konservasi. Jadi di sini kita pelayan pengunjung sebelum pengunjung datang itu harus steril sudah bersih. Jadi kayak gini kita pagi membersihkan kayak kamarnya. Kalau sore kayak gini kita bersihkan lagi. Kita sehari 2 kali bersihkan. Tujuannya sore kita bersihkan apa? Kayak pagi, jadi pengunjung datang, ini kan sampahnya nanti masuk. Jadi pengunjung datang kalau pagi, jadi ini posisi sudah bersih semua, tinggal keluarin sampahnya. Jadi tinggal kita nanti pagi membersihkan di bagian kamar-kamarnya. Jadi kita pembersihan sanitasi sehari 2 kali. Jadi tidak semua tapi tidak satwa-satwa tertentu yang dimasukkan kayak gajah, jerapah, terus beruang, itu terus kayak komplek monyet ini, komplek primata ini juga sama. Itu ada sebagian kandang itu yang sulit dibersihkan. Kan ada yang sebagian dimasukkan, ada sebagian dia di luar masuk Afrika. Terus untuk makanannya jerapah sama yang hewan itu gimana? Jadi untuk jerapah dulu ya. Jerapah kita ngasih makan itu sehari 3 kali. Ya, ada rumput, terus daun kaliandra, pagi kita kasih rumput, nanti siang kita kasih daun kaliandra, sore kita kasih makanan pokok sama makanan tambahan. Ada daun kaliandra sama monster, kacang panjang, buncis, pisang, sama bombe. Bombe itu fungsinya untuk apa tuh? Menggandakan tubuh. Artinya ada dari jahe lah. Kalau kita jahe, kalau untuk satwa itu bombe. Kalau kayak apa kayak rusa, di sini kan ada rusa jarang saya masukkan. Itu juga kita kasih makan rumput. Jadi kita dirikan sebelah sana. Jadi biar jerapahnya nggak bisa ngambil makanannya.
si rusa tadi, sama burung unta juga ada di belakang. Sama ada sendiri kita bagi tempat. Jadi ada 3 tempat. Jerapah khusus di atas ini. Ya, jadi jerapah nggak boleh makan di bawah. Kalau di habitatnya boleh, tapi kalau di lembaga konservasi kita menyesuaikan dengan habitatnya dia, karena dia berlayar banyak, jadi dia harus fokus makan di atas, nggak boleh makan di bawah. Karena kaki depan itu lebih tinggi daripada itu. Nggak menjaga kestabilan lehernya ini. Dia akan merasa kesakitan kalau sering makan di bawah. Anaknya ini ditaruh di mana? Nah, pertanyaannya bagus. Jadi begini ya, seumpama rusa, di sini kan ada rusa. Rusa melahirkan, di sini kan saya merawat rusanya Sithatungga. Karena Sithatungga warnanya oranye kecoklatan kayak ada lavanya. Jadi di sini dia kan juga dari Afrika, makanya kita campur di sini sama burung unta atau jerapah. Di belakang sini ada zebra, ada wallaby juga ada dari Afrika. Jadi ketika satwa melahirkan, terutama kayak rusa di sini, nah, kita nanti ketika melahirkan, terutama ini kan namanya exhibit itu artinya kandang peraga. Nah, beda nanti ke tempat kandang istirahat itu kamar. Kalau di sini dinamakan nakop. Jadi nanti kita sendirikan. Ketika kayak rusa yang kita rawat, Sithatungga ya, itu dia melahirkan. Habis melahirkan, itu penanganannya, perawatannya kita sendirikan, kita pisah antara induk sama anak. Jangan sampai dengan sama jantan. Ya kalau sama betinanya nggak masalah aman. Kita misalnya sama jantan dulu. Soalnya jantan itu kalau diraih nanti anaknya bisa diburu, kena ditanduk, seruduk. Ya dia nggak mau tahu. Intinya dia itu kalau diraih ya sudah. Apalagi kalau anaknya jantan ini, anak kecil macam dia merasa ada saingan. Iya betul. Karena namanya pejantan, dia kalau sudah musim kawin dia akan keluar. Pasti akan ada perkelahian. Sama jerapah pun juga sama. Nanti jerapah melahirkan, jadi doakan aja jerapahnya tadi ini kan dirahi sebetulnya. Kalau jantan itu kan musim birahinya kan dia kan setiap hari pun bisa, tergantung si betina. Kalau betina itu siklus birahinya 2 minggu sekali. Kayak ini kan tapi hari Rabu, kita tunggu 2 minggu lagi. Jadi bisa maju bisa mundur. Kita tunggu lagi 2 minggu lagi hari Rabu. Kalau dia nggak kawin, kita tunggu lagi 2 minggu lagi hari Rabu lagi. 1 bulan dia nggak kawin berarti positif. Kita cara menganalisirnya kita benar. Tafsiran kita pun juga sharing ke LK lain. Saya juga punya senior di Taman Safari. Dia yang sudah 30 tahun khusus jerapah. Jadi saya detailnya itu belajarnya itu dari itu. Saya cari teorinya sama dari lapangan gitu. Jadi kalau di habitat aslinya sama di penangkaran itu tidak sama. Karakter pun juga tingkah laku. Cuman kita di sini kan kayak umpama sifat, tingkah laku kita juga membiasakan dia sesuai dengan ngasih entertainment. Entertainment itu pengkayaan kayak di sini dia kan di sana kan suka makan daunan di atas. Kita juga kasih dedaunan tapi kita ikat, kita taruh di atas. Jadi sesuai dengan habitat alaminya begitu. Di sana itu tertutup satu ini ada gantungan ini tertutup nggak kelihatan kalau sampai dari sana itu ada tak kasih entertainment pengkayaan kayu tak lubangin, tak kasih mika dengan kaca ya mika, terus tengahnya saya bor, saya kasih pelet jadi dia beraktif. Kalau makanan habis dia nggak jilatin pipa-pipa, jadi dia lebih menjilatin. Kalau kayu kan udah berbahaya, jadi dia nanti akan lidahnya akan mengambil dari lubang itu mengambil makanan. Itu suatu rangsangan untuk dia bisa lebih aktif. Itu termasuk juga pengkayaan. Jadi setiap kandang itu punya petugas sendiri ya? Iya betul. Satu orang ada juga kayak saya zona Afrika ada kita 2 orang. Di sini saya yang paling lama, partner saya itu baru, jadi saya masih training partner saya, masih ngajari. Ini saya sendiri. Karena saya sudah ada partner baru, jadi kita agak enteng lah. Jadi tergantung harga kayak gini, apa akan sampai ini tinggal kali kita 1 orang. Ini tergantung apa bagian masing-masing. Tapi saya buat bisa enteng. Pemberian makan itu juga termasuk bagian dari petugas itu ya? Kalau pemberian pakan memang kita. Jadi kita tugasnya itu sanitasi kandang, pembersihan kandang. Yang kedua pemberian makan satwa. Yang ketiga itu kita perawatan satwa. Yang keempat kita pengamatan satwa. Yang kelima kita pengecekan. Selain pengamatan kita juga pengecekan kayak pader. Umpama ini sebelah sini ada yang tajam, kita harus pinjam gerinda atau apa. Jadi intinya itu satwa itu di sini tuh harus merasa aman, tidak terancam, tidak terhindar dari rasa sakit, rasa haus, rasa lapar. Rasa sakit kan termasuk kayak ancaman. Kayak ini tadi, ini satu contoh saya tadi kan ngambil botol di sana. Ini biasanya anak kecil, jadi kita harus ngambil. Ini kalau nggak diambil, ininya biasanya diambil kan ini ya manis kan, di dalamnya ini kan manis. Kalau satwa kan dia nggak punya akal. Kalau kita punya akal bisa berpikir. Kalau dia kan nggak manis bisa pangan. Nah ini kalau ini masuk ke perut baik di situ. Iya, jadi kita harus selalu pengecekan ya. Kayak sore kayak gini, itu kita cek, masih ada satu. Ya kita ambil, tapi mungkin ada salah satu mbaknya yang tahu kayak gitu. Iya. Itu. Jadi kita harus antisipasi juga. Dan kita juga harus melarang pengunjung membuang sampah. Terutama anak-anak kecil, pengawasan orang tuanya kurang memadai.
kurang pengawasan, jadi dibiarkan. Kayak gini tadi kan harusnya nggak boleh kalau orang tuanya tahu. Tapi namanya anak kecil kan rasa ingin tahunya kan gede. Kalah paling lebih tua. Misalkan apa ada hewan di sini tuh sakit, terus apakah ditaruh sini Pak? Tergantung dari sakitnya ya. Jadi kalau tidak terlalu parah ya kita rawat sendiri. Kita hanya memanggil tim medis, tim kesehatan, nanti tim kesehatan akan kesini akan menangani dan kita membantu penanganannya. Umpama kayak megang satwanya kayak rusak, kita bantu memegangkan. Nanti yang penyuntikannya tim dokternya, tim kesehatan. Kalau hanya kayak sekelas apa mencret atau diare, istilah diare atau apa kurang nafsu makan, kan nggak harus disuntik, dikasih obat bisa dulu. Kita membantu tim kesehatan, kita dikasih obat, kita nanti yang ngasih dicampur ke makanan. Gitu. Jadi tugas kita kan juga pengamatan tadi. Pengamatan itu satwa nafsu makannya kurang, kita harus tahu. Jadi kiper itu bukan hanya perawat satwa atau kiper itu bukan hanya bersih tok makan itu. Tugas kita itu banyak. Pengamatan, kalau ada satwa sakit kurang makan nafsunya kita harus tahu. Fesesnya bagaimana? Kalau fesesnya itu bulat-bulat kayak ya kecil-kecil kayak gini, berarti aman, ini normal, termasuk normal. Ini fesesnya rusak ya. Kalau jerapah itu lebih kayak Shanghai gede-gede seperti itu. Cuma warnanya hitam. Nah itu, jadi beda-beda. Kita juga harus tahu semua. Kita harus setiap hari tetap melakukan pengamatan dan pengecekan kandang. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang nanti kita juga lapor. Terus kita juga lapor ke atasan juga. Kalau ada ibaratkan pintu yang rusak, kita lapor ke atasan bahwa ada pintu yang rusak. Nanti atasan akan ke tim. Di sana ada beberapa kegiatan kayak engineering kayak gitu. Pak, waktu masa COVID itu kan KBS sempat tutup ya? Iya. Itu hewannya tetap di dalam kandang atau? Enggak, tetap kita keluarkan. Walaupun COVID kemarin itu tetap kita keluarkan ke exhibit, walaupun enggak. Jadi dia dapat udara oksigen. Karena dia juga menghirupnya O2 sama. Dia bukan CO2, dia O2 sama kayak kita. Jadi dia nggak bosen kalau di dalam terus dia nggak kena sinar matahari. Karena kita juga butuh vitamin D sama dia. COVID itu KBS tutup berapa bulan ya? Dari situ kita kan kemarin pernah tutup sampai 5 bulan. Pernah terus PSBB buka lagi. Ya itu ya. Nah itu PSBB buka lagi, terus KBS buka lagi. Terus ada Omikron ada Omikron Delta tutup lagi. Terus habis itu buka lagi, tapi dengan ketentuan dengan syarat pengunjung harus pakai masker, jaga jarak. Makanya ini ada bekasnya tadi. Jaga jarak, gambar-gambar kaki antara 1 meter 2 meter untuk antara pengunjung dengan pengunjung lain. Kayak begitu. Jadi setelah COVID itu kan sempat tutup ya Pak. Hewan itu ada yang kayak trauma nggak? Kayak ketemu pengunjung jadi takut? Enggak. Kalau untuk anu sih enggak. Jadi dia enggak trauma karena apa, setiap hari kita keluarkan. Nah, coba kalau dia di dalam terus, dia mesti sakit. Iya kan? Dia yang diputar itu hanya lingkupan ini aja. Kan cuma kecil, kamarnya hanya sekian berapa meter. Tapi akhirnya kan itu belum kena nanti air kencingnya, fesesnya ke injil-injil. Karena itu selama ibaratkan kita tutup 3 bulan. Selama 3 bulan dia tidur terus. Akhirnya kan menjadi feses, bekasnya air kencing itu kan akan menjadi penyakit. Nah, makanya biar dia tidak jenuh, setiap hari kita keluarkan, nanti masukkan gitu. Jadi dia tetap nggak bakalan trauma karena apa? Kita kan juga manusia, jadi dia tahu gitu. Setiap hari ada pegawai yang lewat, dia lihat tahu. Thank you for watching our video. Jangan lupa like and comment ya teman-teman.